Maksud kamu apa? Hah? Oh. Kamu memang sengaja bikin aku budek? Mau kemana? Mau masuk kantor saya, Pak. Mohon maaf ya, Mbak. Saya diperintahkan sama pimpinan perusahaan ini untuk menjaga tempat ini. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk di sini. Dua hal, aku bisa dekat sama anak Pak Atmaja, aku bisa nikah, dan Putri ya harus kita depak dari sini. Aku nggak pengen lihat dia di sini. Berarti mereka merencanakan sesuatu buat nyingkirin Putri. Jadi sekarang aku harus melaksanakan tugas aku sebagai seorang satpam di sini. Semoga hal ini lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan aku. Ini mobil kenapa diparkir di sini? Harusnya kan parkirnya sebelah sana. Iya juga. Berarti semua karyawan nanti masuknya lewat sini. Penasaran banget. Siapa sih orangnya? Dan semoga nggak ada yang mengenali aku di sini. Kalau misalkan ada yang tahu, semuanya pasti bakalan berantakan. Oke deh. Nanti aku daripada kena terbuat di sini, mending aku stay di sini dan aku jagain. Saya tahu tak lagi ada karyawan yang masuk. Ngapain sih masih diem di parkiran gini? Kamu nggak capek apa gitu? Hidup gini-gini aja. Maksudnya? Kemana-mana motoran, nggak pengen gitu. Naik mobil, ada yang terjemput. Ya pengen banget sih. Kenapa? Tiba-tiba kamu kepikiran kayak gini? Ya pengen banget punya cowok kaya yang bisa manjain, yang bisa ngasih semuanya. Ya siapa sih yang nggak pengen kayak gitu, Vi? Kok tumben kamu ngeluh soal ginian? Perasaan kamu kayak hampir abadi deh jomblonya. Yang punya perusahaan ini kan muda. Jangan bilang aku nggak ke situ sih, Vi. Anaknya Pak Atmaja. Ya iya, tapi aku nggak expect sih. Kamu mau ngapain aja? Kamu dengar nggak dia mau dijodohin sama siapa? Sama siapa? Emang iya? Ya, aku Kamu nggak tahu gosip sih. di mana? Kok bisa Aku tahu? nggak tahu infonya ini benar atau enggak. Tapi aku nggak pengen ya kalau sampai yang punya perusahaan ini tiba-tiba dijodohin atau deket sama Putri. Putri lagi? Iya? Apaan sih tuh anak? Kok semuanya dia sih? Apa spesialnya tuh cewek? Bentar. Ya aku shock nih. Kamu ini rumor atau emang aku aja yang nggak tahu ya? Kayaknya sih beneran. Ya entah ini rumor atau enggak. Tapi kalau bisa jangan sampai Putri deket sama yang punya perusahaan ini. Kan abis kita. Kalau jauh nanti. Kalah telak nih kita. Gimana ini? Kamu kan deket banget sama David. Oh iya, terus Gimana kalau kamu minta tolong David buat bantuin rencana aku? kenapa David? Aku pengen bisa deket sama anak yang punya perusahaan ini. Ya iya, tapi emang David bisa dipercaya buat bantuin kita? Pasti bisa lah. Jadi gini, bukannya David pengen banget dapet jabatan Putri. Iya bener banget. Dari dulu Jadi David emang ya banget. kita bisa sama-sama untung. Artinya kalau Iya. kita bisa nyingkirin Putri, David bisa dapet tuh jabatan Putri. Aku bisa dapetin anak yang punya perusahaan ini. Dan kamu, Win, mau Apa aku? ya kamu mau di posisi apapun kalau aku udah jadi istri yang punya perusahaan ini artinya apa? Ya kamu justru enak dong. Masa nggak kepikiran sih hal kayak gitu? Ya ampun Vi, kamu harus gebet tuh anaknya yang punya perusahaan ini. Karena kamu bakal jadi CEO. Bisa, ya kan? Aku Tapi ya masalahnya aku iya, tuh nggak iya. dapet informasi apapun soal anaknya Pak Atmaja. Mungkin David tahu sesuatu kali ya. Suruh aja David cari tahu. Vi, tapi ini kita harus gerak cepat, Vi. Soalnya
Kita ini Udah nggak usah bingung bingung banget aku. ngasih Iya, harus ide gimana tapi ya? bingung. Tapi kita jangan ini, jangan lelet maksudnya. Ya udah cari David deh. Ya, Ya hubungin. oh dihubungin. Iya, tanyain dia di mana. Dia sering ngilang di kantor. Ada nggak? Fit, kamu di kantor sekarang? Masih dulu, ngapain? Ya udah mau kantor kan? Ya udah, aku tunggu ya. Ada urusan penting, kita harus ngobrol. Oke. Tapi spesialnya Putri itu apa sih? Aku juga Kenapa penasaran apa-apa deh. Putri aja? Aku Kayaknya juga dia tuh biasa penasaran sih. aja. Makanya kita dari kemarin ngebatin terus gara-gara Putri. Ya udah kita cari informasi aja. Siapa tahu ada anak-anak kantor yang tahu soal anaknya Pak Atmaja. Ya udah, yuk. Bu Putri Mobil kamu taruh di mana, Fit? di pinggir jalan. Oh ya udah kalau gitu. Emang baru nyampe atau kamu lagi bingung nih jalan ke sini? Ini baru nyampe Bu. Ya, saya kan cuma ngikutin selok. Tapi ngomong-ngomong Ibu ngapain datang ke kantor ini? Jadi atasan kita itu pengen ketemu sama aku di sini. Karena ya mungkin ada pembahasan yang penting banget di kantor ini. Oh iya, kamu juga nggak tahu. Kantor ini itu kantor Pak Atmaja yang baru. Iya Bu, makanya saya disuruh datang ke sini untuk ngecek kantor ini. Mohon maaf Bu, bos tumben banget nyuruh Ibu untuk mengadakan meeting di sini. Ini kantor baru. Biasanya kalau ada meeting yang sangat penting itu di kantor. Saya juga nggak tahu apa-apa, Fit. Pak Atmaja itu bilangnya cuma pengen ketemu sama saya di sini. Oh ya, terus ini juga kayaknya Pak Atmaja itu mau ngomongin hal penting banget. Ini kayaknya ada sangkut pautnya sama kantor ini sama kantor lama juga. Jadi aku minta tolong sama kamu buat kamu itu siapin semua berkas-berkas penting yang mungkin Pak Atmaja bakal tanyain, gitu ya. Karena hari ini juga bakal ada meeting. Iya Bu, Ibu tenang aja. Nanti saya bakal persiapkan berkas-berkas untuk meeting tersebut Bu. Tapi mohon maaf nih Bu, kalau semuanya Ibu dipindahkan ke sini, menurut Ibu yang pantas menggantikan posisi Ibu di kantor lama itu siapa ya Bu? Ya mungkin Ibu punya pandangan. Ya saya kan bisa ikut serta untuk mencarikan kandidat yang bagus. Kalau masalah cari pengganti buat di kantor lama kita, aku masih belum mikirin ya Fit. Soalnya ini masih belum valid banget, aku bakal pindah ke kantor kita yang baru. Jadi, Berarti Ibu gak ada niatan untuk merekomendasikan saya untuk menggantikan posisi Ibu? jadi maksud kamu pengen saya rekomendasikan sama Pak Atmaja. Kalau masalah itu bisa saya pikir-pikir lagi ya. Banget. Selama ini sudah mengabdi sama perusahaan saja. Bukan menggantikan posisi kamu di kantor. Fit, Iya Bu. mobil kamu taruh di sebelah sana. Itu mobil kamu bukan? Iya, itu mobil saya Bu. Oh. Berhubung Ibu udah di sini, saya nggak perlu ngecek ke dalam. Jadi saya langsung berangkat ke kantor yang lama aja Bu. Iya udah, kamu langsung berangkat ke kantor, terus siapin berkas-berkas buat meeting yang penting banget. Aku masih ada urusan mau nunggu Pak Atmaja. Mau dianterin ke sini atau saya suruh orang untuk nganterin berkas tersebut? Kalau masalah itu nanti aku hubungin kamu aja. Yang penting siapin dulu semuanya sampai beres. Ya udah kalau gitu aku mau masuk dulu ya. Siap Bu. Untuk saat ini kamu boleh merintah aku, tapi aku bakal melakukan segala cara untuk menggantikan posisi kamu. Tapi kamu kenal sama satpam ini? Baru ya? Ya Mbak, jadi saya itu hari pertama kerja di sini.
Kamu kenal sih? Kamu tuh harusnya nggak usah panggil nama aku. Ya belaga nggak kenal bisa nggak sih? Maksud kamu apa, Vi? Ngomong kayak gitu? Lagi pakai seragam kayak gini. Dia itu teman. Pernah satu sekolah. Bukan teman sih, pernah satu sekolah tapi aku sebenarnya nggak ingat dia siapa. Vi kan jadi malu kalau misalnya ada yang Kenapa bilang tahu. gak inget sih, Vi? Kita kan pernah pacaran dulu. Vi, kamu pernah pacaran sama satpam? Apaan sih kamu, Vi? Kayak nggak ada orang lain aja. Ya dulu kan dia bukan satpam. Ya tapi pastinya miskin dong. Ya aku Kamu nggak udah- tahu dulu dia kayak gimana. Namanya juga anak SMA, cinta monyet, ngasal. Gak usah bahas masalah itu. Aku juga nggak pengen bahas. Aku malah nggak pengen ngakuin kamu mantan. Ngapain kamu cerita sama dia kalau kita pernah pacaran? Vi, Harusnya dia bilang tuh- nggak pernah. Dia tuh pede banget, Vi. Dia tuh pasti bangga banget pernah jadi mantan kamu. Apalagi Ya. kamu kerja di sini udah keren banget. Gini ya, aku kasih tahu. Kok bisa sih nih orang Biasa kerja di aja sini? di sini. Dan aku hanya melaksanakan tugas. Kalian Yaudah, nggak boleh yaudah. masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Apaan sih kamu? Jadi kalau masuk kantor ini, kalian harus ngasih tahu ID card kalian. ID card-nya ada di dalam. Iya lagi. Kita taruh ngapain kemana-mana pakai ID card? Semua orang juga udah pada tahu kalau Yalah. kita berdua karyawan di sini. Ya aku kan nggak tahu. Ya lagian nggak ada ceritanya di sini ada penyusup. Kamu tuh baru sekali ya di sini, nggak usah Kalian sotoy bisa deh. Peraturan di sana. Yang bisa masuk ke kantor ini. Security yang biasanya udah tahu, udah hafal, udah ngebiarin kita keluar masuk, gak usah pakai ID card. ID card ribet banget sih, Bay. Sekarang security-nya itu aku. Udah pergi. Aduh, bentar. Namanya siapa sih, Vi? Bayu. Nih, Bayu emang kamu nggak malu apa? Ya, Kamu di sini satpam, sedangkan mantan kamu udah karirnya udah bagus di sini. nggak Dan kamu peduli. masih mau ngomong sama Dan- kita. aku nggak ada urusan sama itu. Kamu gak usah macem-macem. yang jadi urusan sekarang. Bayu, kamu gak usah macem-macem, gak usah cari masalah, gak usah cari ribut. Kamu mau baru kerja langsung dipecat? Kenapa aku harus dipecat? Karena aku melaksanakan tugas, Vi. Udahlah, gak usah ribet-ribet, harus fleksibel semuanya. Udah pergi. Apaan sih kamu? Ih, kamu tuh sengaja ya? Caper ya sama aku ya? iya deh, Vi. Lagian satpam juga nggak gini-gini Ini juga ya. kali. Sorry, aku gak kangen sama kamu. Jadi kamu tuh mending jauh-jauh deh dari aku. Vi, kamu kenapa jadi pede banget sih? Pede. Jangan deket-deket, Vi. Tahu? Kamu tuh jahat banget sih. Sama kan kayak bau satpam yang Kamu kemarin. jangan kurang ajar ya. Aku udah sopan dari tadi. Kalian datang marah-marah. Sopan sini. gimana? Aku cuma nanyain aja ID card-nya mana. Kalau misalkan, oke, gini. Kalau nggak ada, emang kamu mau ngapain mengusir kita? Kamu Ya. siapa? Kamu juga belum sehari kerja udah belagu banget sih. Ya lagian satpam kalau misal punya aturan nggak bakalan dengan cara kayak gitu nyuruh kita nggak masuk. Kalau kita telat, terus dimarahin atasan, ya artinya salah kamu, bukan Iya. salah kita. Kamu nggak tahu dia sepenting apa di divisi kita. Orang butuh tanda tangan aku dan aku banyak kerjaan di dalam. Emang kamu pimpinan di sini, Vi? Ya aku emang bukan pimpinan, ya aku bawaannya pimpinan lah, orang Tapi kepercayaan bentar pimpinan lagi di kamu sini. bakal jadi pimpinan karena kamu bakal nikah sama orang yang punya perusahaan anaknya ya kan? Iya kan? Ih, kamu tuh jangan kayak gitu, nggak usah pamer lah di depan Bayu satpam kayak gini. Emang kamu tahu siapa yang punya perusahaan ini? Ya tahu lah, Anak dari perusahaan ini kamu kan nggak tahu. ya Iya tahu. Kalau nggak tahu Dia kenapa? kan calon suami Iya. aku. Ya ampun, nggak ngerti banget sih kamu. Kamu kenapa malah kayak gitu? Ya, emang ada yang salah sama sikap aku. Itu, kamu nyindir banget senyum-senyum kayak begitu apa? Nggak percaya? Nanti aku tunjukin ya. Udah, Devi, kamu jangan banyak ngomong. Omongan kamu dari dulu sampai sekarang itu emang kamu kebanyakan bohongnya. Emang kenapa? Urusan kamu? Nggak ada urusan. Sorry ya Bayu, selera aku bukan kamu. Jadi kamu mending jauh-jauh dari hidup aku. Sekarang Win, aku kasih kesempatan buat kalian. Minimal tunjukin kalau kalian pernah ada di dalam. Ya gimana caranya di dalam Foto atau apa? nggak ada ya waktunya kita untuk foto selfie-selfie di dalam kantor. Jangan. Tapi awas ya, kalau misalkan kalian bukan karyawan di sini, aku bakalan kasih pelajaran sama. Kalau bukan karyawan terus aku mau ngapain di sini? Ya kita tuh bukan kamu. Kamu kali yang suka foto-foto mentang-mentang satpam di sini. Iya, Di pamer. Facebook udah banyak kali ya. Iya pamer karena kerja di perusahaan bagus kayak begini. Ya udah pergi, kita mau masuk. Kita mau kerja. Acar banget sih mereka. Wah Bayu, kok pakai baju
baju satpam gini? Arif, kamu ngapain di sini? Ya saya, Aku lupa ya. Kamu kan ngantor di sini ya, Rif? ya itu Pak. Nah, kok Pak Bayu kayaknya barusan ribut-ribut sama dua wanita itu. Aku nggak tahu ya, Rif. Yang satu itu mantan pacar aku. Hah, yang mana? Mbak Windy? Bukan. Vivi. Oh, Jadi dia malah marah sama aku. Kan udah SOP di kantor ini. Kalau mau masuk harus kasih tunjuk ID card. Tapi mereka malah ngeyel dan malah ngendang aku di sini. ya Pak Bayu baru kali ini kan datang ke kantor. Kalau yang kemarin-kemarin satpam yang kelakuannya kayak Pak Bayu, mereka nggak bakalan lama kerja di sini. Ya gara-gara mereka berdua. Mereka itu emang sering bikin masalah sih Pak. Tapi ya karena posisi mereka bagus, jadi mereka dapat dukungan yang penuh dari atasan mereka. Jadi sebagai bawahan kita nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan kita cari masalah sama mereka, ya mungkin nasibnya bakal sama dengan satpam-satpam yang lain. Satu lagi Pak, saya dengar-dengar dari orang kepercayaan Pak Maja kalau Pak Bayu bakal dijodohin sama direktur perusahaan. Apa benar? Bu Putri maksud saya. Namanya Putri. Emang Pak Bayu nggak tahu kalau dijodohin? Ya tahu, Rif. Makanya kenapa sekarang aku ada di sini pakai pakaian satpam kayak gini. Ya, aku pengen tahu, Rif, siapa orang yang mau dijodohin sama aku. Ya aku kalau cuman perempuan cantik sih banyak, Rif. Kamu tahu kan mantan-mantan aku semuanya nggak ada yang jelek. Tapi ini kan untuk istri, Rif. Jadi aku harus tahu sikap dia. Karena dia yang bakalan nemenin aku setiap hari. Kalau misalkan aku nggak berpakaian satpam kayak gini, aku nggak nyamar jadi satpam. Gimana aku tahu dia itu wanita yang baik atau bukan? Oh jadi ini rencana Pak Bayu sendiri, kirain karena ya Pak Bayu dihukum sama Pak Maja jadi disuruh jadi satpam di sini. Karena Rif, sebenarnya aku nggak mau sih, Rif, buat dijodoh-jodohin. Cuman ya gimana lagi? Orang tua aku maksa banget dan akhirnya aku buat kesepakatan aja. Ya saya pikir keputusan Pak Maja nggak salah sih kalau Pak Bayu dijodohkan sama Pak Putri. Ya karena dia itu bijaksana dan bisa mengelola kantor sebesar ini, apalagi dia cewek. Ngelola perusahaan sebesar ini aja bisa, apalagi cuma ngelola keluarga yang nggak seberapa besar. Saya yakin. Iya sih, Rif. Tapi aku kan harus tahu sendiri kalau dia itu orang yang baik. Contoh gini aja, Rif. Semisal nih, orang kayak Vivi yang dijodohkan sama aku, semenah-menah sama orang yang di bawahnya. Mana mungkin aku mau menikah sama orang seperti itu? Jadi selama dari awal Pak Bayu di sini belum ketemu sama Putri. Ya, aku belum ketemu sih, Rif. Baru tadi yang masuk ada beberapa orang. Terakhir ya Vivi sama perempuan satu itu. Jadi mereka tetap telat gitu. Stop. Mereka itu perlakuannya tiap hari ya emang kayak gitu, Pak. Kayak udah perusahaan sendiri aja. Mau masuk nggak masuk, telat nggak telat, biasa enaknya mereka. Sebenarnya mereka sombong banget, Rif. Oh iya, tapi aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan kasih tahu sama siapapun ya, Rif, tentang identitas aku yang sebenarnya. Nah, terus nanti kalau kejadian kayak gitu terulang lagi gimana? Ya, nggak apa-apa, aku tahan aja kan, cuma sehari aja, Rif. Sampai aku bener-bener tahu direktur yang kamu maksud itu. Aku juga orangnya juga nggak tahu yang mana, juga orang tua aku juga nggak ngasih tahu fotonya, tapi orang tua aku seneng banget sama dia. Atau Katanya, saya panggil ke sini aja biar ketemu. Nggak usah, biar alami aja. Orang tua aku soalnya ngejunjung banget nih, dia katanya wanita yang baik, yang halus, cocok banget sama aku, disiplin banget. Ya sedangkan kamu tahu kan, aku bukan orang yang on time banget, Rif. Cuman demi untuk masa depan aku nih, aku on time di sini. Masih belum ada orang datang, aku udah datang duluan, biar nggak ada yang curiga. Atau jangan-jangan ngomong kayak gitu karena penasaran mau dijodohin sama kayak apa. Ya udah deh kalau kayak gitu, mending sekarang kamu masuk aja deh. Saya cek Bu Putri itu masuk kantor apa enggak, Pak? Soalnya dari tadi katanya Pak Bayu belum ketemu. Saya cek aja, nggak tak suruh kesini kok. Saya tinggal. Ingat jangan ngomong soal-soal aku. Siap, Pak. Aku jagain lagi di Iya sayang. Nanti malam aku jemput kamu kok. Iya kamu tunggu aja di sana. Matiin dulu ya.
lagi, Pak? Kamu tempatnya bukan di sini, hah? Di depan pintu, tahu nggak? Kamu udah menghalangi jalan aku, sehingga aku terbentur sama kamu, tahu nggak? Saya minta maaf, Pak. Tapi kan Bapak yang nabrak saya barusan. Siapa yang baru ya? Iya, Pak. Jadi ini hari pertama saya kerja dan saya cuma diperintahkan untuk mengamankan aja, Pak. Dan saya tidak dipatok harus di posisi yang mana. Mengamankan. Kemudian kamu seenaknya berdiri di mana aja, sehingga kamu menghalangi jalan karyawan di sini. Hah? Ingat, kamu sapam. Seharusnya kamu berdiri di sana dan memberikan hormat kepada setiap karyawan. Kalau seperti ini, kamu malah seenaknya kerja di sini, tahu nggak? Hah? Iya, Pak. Saya minta maaf. Lain kali saya pasti bakalan standby di sini dan saya juga bakalan laksanakan apa yang menjadi tugas saya, Pak. Minta maaf aja gak cukup. Dan perlu kamu tahu ya, kamu harus hormat dan mengikuti apa yang aku inginkan. Soalnya di sini ini aku pemimpinnya. Bapak pemimpin di sini. Ya. Aku ingatkan sama kamu jangan bermacam-macam kalau bekerja dan kamu harus on time. Kalau enggak aku bakal pecat kamu. Dan ingat, kalau ada tamu yang gak diundang, kamu harus usir, gak boleh membukakan pintu. Tapi kalau karyawan di sini juga, Pak? Siapapun, ya. Ini udah jam berapa? Iya, Pak. Tapi bukannya pimpinan di perusahaan ini perempuan ya, Pak? Kamu di sini karyawan baru, hah? Siapa baru? Kamu gak tahu pimpinannya itu siapa? Dan pimpinan di sini itu adalah aku. Ya udah, Pak. Saya bakalan nggak bolehin masuk siapapun yang baru datang. Bagus. Tapi Mas. nanti kalau misalkan saya kan belum pernah ketemu nih sama pimpinan di sini, Pak. Nanti kalau misalkan saya salah orang, gimana, Pak? Kamu budek apa gimana sih? Hah? Kamu gak percaya sama aku? Kalau pimpinan di sini itu adalah aku. Hah? Apa kamu mau aku pecat sekarang? Kamu cuma harus mengikuti omongan aku. Ya? Gak usah banyak protes. Iya, Pak. Saya bakalan laksanakan. Tapi saya apes banget hari ini, Pak. Tadi juga ada yang marah-marah sama saya. Masa bodoh kamu nyemplung, mau apa itu urusan kamu. Gak usah cerita sama aku. Emang kamu siapa? Hah? Aku bakal dengerin keluh kesah kamu. Di sini kamu cuma kerja. Tau nggak? Kamu pantas dimarahin kalau kerja kamu gak becus. Hah? Untung aja aku masih berbaik hati tidak langsung pecat kamu karena kamu berdiri seenaknya. Ingat, gak boleh ada satu orang pun yang kamu izinin masuk. Maksud kamu apa? Hah? Oh. Kamu emang sengaja bikin aku budek? Maaf, Pak. Barusan ada mobil lewat. Saya kira mau parkir di sini, Pak. Emang aku gak tahu kalau kamu tuh kesel sama aku? Hah? Kamu kurang ajar banget ya? Saya minta maaf, Pak. Ternyata mobil itu cuma lewat aja. Soalnya kan katanya di sini untuk parkiran mobil. Lain kali kalau kamu seperti ini lagi sama aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Tadi dua perempuan itu udah cari gara-gara sama aku. Sekarang laki-laki sombong yang cari gara-gara. Wah, aku nggak bisa ngebayangin satpam sebelum-sebelumnya yang kerja di sini. Mereka pasti nggak betah banget. Ini udah deh, daripada aku marah lagi, mending aku stay di sini aja. Mau kemana? Mau masuk kantor saya, Pak. Mohon maaf ya, Mbak.
Saya diperintahkan sama pimpinan perusahaan ini untuk menjaga tempat ini. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk di sini. Pertama saya harus tahu kamu itu karyawan sini atau bukan. Dan yang kedua, seandainya kamu karyawan sini, kamu udah nggak boleh masuk. Ini udah jam berapa? Iya, saya emang karyawan sini. Sebelumnya saya minta maaf sama Pak Satpam ya. Di sini baru juga kan kayaknya saya nggak pernah kelihatan. Ya, saya baru di sini. Jadi jangan macam-macam ya di sini. Jadi urusan siapa yang masuk ke kantor ini itu jadi tanggung jawab saya. Iya, bagus banget. Sekarang Satpamnya disiplin ya. Ya udah, nggak boleh masuk. Tapi saya karyawan di sini loh, nggak percaya. Ya, kan aku udah bilang tadi, mau kamu karyawan sini, tapi kalau misalkan kamu udah telat masuk kantor ini, aku nggak bakalan izinin kamu masuk. Saya sadar kalau saya telat, tapi saya telat itu masih ada kerjaan di kantor tadi Pak. Kantornya kan di sini. Di sini kan ada kantor baru juga. Mungkin Pak Satpam ini masih belum tahu kalau kita itu ada kantor baru. Gini ya Mbak, Saya masih datang ke sana barusan. saya kasih tahu. Udah 3 orang yang marah sama saya di sini. Pertama, ada 2 perempuan yang marah-marah sama saya tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, pimpinan perusahaan ini juga udah marahin saya karena saya harus menjaga tempat ini. Dan beliau juga berpesan sama saya, kalau misalkan siapapun yang datang telat ke tempat ini, maka nggak boleh masuk. Saya nggak mau kena marah lagi. Jadi saya mohon Pimpinan maaf ya, yang Mbak. mana yang marahin Pak Satpam sekarang? Ada tadi cowok, Cowok? kalau nggak salah tadi namanya David. Jadi saya nggak mau kena marah lagi. Jadi saya mohon maaf ya Mbak. Saya cuma mengikuti peraturan di kantor ini. Iya, saya paham maksud kamu karena kamu itu emang disiplin. Tapi saya emang ada kerjaan tadi, jadi saya minta tolong buat dibolehin masuk ya. Kecuali Mbak itu posisinya di atasnya Pak David. Mungkin saya bisa mengizinkan, cuman kalau masih di bawahnya saya takut nanti saya dipecat. Ini hari pertama saya kerja Mbak. Oh gitu. Gimana kalau kita kenalan dulu? Saya Bayu. Nama saya Putri, direktur di kantor ini. Bu Putri, direktur perusahaan ini. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Saya paham maksud kamu di sini, kamu disiplin, kamu juga nggak bolehin siapapun masuk kantor kita. Saya minta maaf Bu, saya nggak tahu. Ngapain minta maaf? Nggak apa-apa kok. Lagian saya juga salah di sini, saya telat, bener kata kamu. Dan kamu juga ngasih tahu juga bener kok tadi. Soalnya tadi ya saya emang tahu Bu kalau misalkan pimpinan di perusahaan ini itu perempuan, tapi Pak David tadi bilang dia pimpinan tertinggi di sini. Saya bener-bener minta maaf ya Bu, tolong saya jangan dipecat ya Bu. Nggak bakal saya mecat karyawan kayak kamu. Udah bener loh, kantor ini nerima satpam disiplin kayak kamu. Ya udah Bu, Ibu mau masuk? Biar saya itu Bu. Saya grogi Bu. Iya, ya udah kalau gitu saya masuk ya. Ya Bu, saya minta maaf ya Bu. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Itu direkturnya di sini. Berarti orang yang dijodohkan sama aku itu dong. Ya meskipun pimpinan di sini dia halus banget cara negur dan cara berbicaranya. Pantesan orang tua aku seneng banget sama perempuan itu. Ya, aku bakalan terima dia perjodohan ini. Udah tahu, selain dia cantik, dia juga baik banget. Vi, aku memang ada hal yang harus aku omongin sama kamu. Tapi gak di sini, sana aja. Vi, aku butuh bantuan kamu. Aku juga butuh bantuan kamu. Kamu butuh bantuan apa? Aku tahu kok kamu ngincer posisi Putri kan. Sebenarnya itu yang aku omongin sama kalian berdua. Kalau kamu ngerjain sendiri itu bakal sulit. Tapi aku sama Winnie bakal bantu kamu.
Ya, kita harus kompak untuk menyingkirkan Putri dari jabatannya. Gini aja deh. Tapi aku ada satu syarat. Syarat apa, Vi? Ya kamu harus bantuin aku supaya aku bisa deket sama anaknya Pak Atmaja yang punya perusahaan ini. Kamu udah tahu kan soal itu, Fit? Aku nggak mau kalau sampai Putri deket sama anaknya Pak Atmaja. Kalau masalah itu aku udah dengar. Dan yang pantas untuk deketin anak Pak Atmaja itu memang kamu, Vi. Dan kalau semuanya kamu bisa menikah sama anaknya Pak Atmaja, otomatis aku gak harus mikirin gimana harus nyingkirin Putri dan mengambil jabatannya. Iya, kalau kamu bisa nyingkirin Putri, bukan cuma posisi Putri aja yang bisa kamu dapetin. Aku bisa kasih lebih. Dan untuk Windy, kalau cuma untuk posisi Putri mau diambil Windy juga nggak masalah. Yang penting anak Pat Atmaja harus bisa sama aku. Ya intinya kita punya visi yang sama, tujuan kita sama, dan kita sama-sama untung. Oke. Ya kan? Dua hal, aku bisa deket sama anak Pak Atmaja, Ya. aku bisa nikah, dan Putri ya harus kita depak dari sini. Aku nggak pengen lihat dia di sini. Ya sudah, ini kesempatan bagus karena anak Pak Atmaja itu bentar lagi bakal datang ke kantor ini. Dan tadi aku udah ketemu sama Bu Putri untuk katanya ada meeting dan aku disuruh untuk mempersiapkan laporan-laporan yang mungkin buat meeting nantinya. Berarti mereka merencanakan sesuatu buat nyingkirin Putri. Dan Vivi, dia bermimpi buat nikah sama aku. Dan nggak tahu kalau aku adalah anak dari pemilik perusahaan. Harus kasih tahu. Oh ya, Fit. Bagus dong kamu. Tadi ada masalah kecil sih. Mungkin sekalian bisa kamu singkirin. Oh iya, Masalah apa? kamu tahu kan sama satpam baru di depan? Siapa itu? Emang kenapa? Ya, kamu jangan ngomong siapa-siapa ya. Dia mantan Vivi dan dia udah kurang ajar banget. Gak usah ketawa, Fit. Nggak lucu. Tunggu bentar, Mi. Win, kok kamu malah ketawa juga sih? Aku juga nggak expect orang seperti kamu punya mantan satpam kayak gitu. Ya kan itu Sejak- masih SMA dulu, jadi kayak udah masih deh. polos gitu kan. Wah, kalau sampai karyawan yang lain dengar, Ya ini udah makanya kalian berdua nggak usah rame-rame. Ya. Aku cuma minta sama kalian bantuin aku supaya Bayu nggak bikin masalah di sini, apalagi nyebarin kalau sebenarnya aku pernah pacaran sama dia. Memang Kalau- harus cepet disingkirin sih, Vi. Soalnya kalau enggak nanti bakal gawat. Dia bisa ngerusak rencana kamu. Iya kan? Kalau bisa Fit, bisa nggak ya? Kamu bikin dia nggak betah. kalau masalah itu mah kecil, Vi. Tapi di sini, menurut aku ini kalau gak ditutup, itu bakal ngomong sama siapa aja, Vi. Ya Ih. udah, itu tugas kamu. Ya, jadi kamu harus traktir kita maksudnya. Hah? Kalau cuma urusan makan itu gampang. Bahkan nanti lebih aku juga kasih. Cuma kerja dulu dong, hasil nyatanya dulu tunjukin. Jangan cuma ngomong aja. Vi, tadi Sapam itu ngelarang kamu masuk nggak? Iyalah. Oh iya, Vi. Kamu pengennya kapan? Sapam itu Ya kalau bisa besok dia udah nggak kerja sih. Masa hal kayak gitu aja kamu nggak bisa? udah. Bentar lagi aku bakal ngerjain dia dan aku pastikan dia gak bakal bekerja di sini lagi. Ya, kamu tenang aja. Ya udah kamu atur deh pokoknya semua. Kalau berhasil nggak bakal rugi kamu, yang ada untung besar, untung banyak. Tapi ya, Vi, gimana ya ceritanya? Kamu punya mantan satpam, tapi kamu nanti bakal nikah sama orang yang punya perusahaan ini. Ya itu artinya rezeki nomplok buat Ya aku. iya, tapi kalau itu jadi gosip kan memalukan banget. Maka dari itu harus cepat disingkirin itu Bayu. Ya udah. Paham kamu- kan, Fit? Iya, kamu gak usah pikirin masalah Sapam itu. Kita fokus sama anak Pak aja. Ya, gimana caranya kamu bisa deket sama dia terlebih dahulu? Yang pertama, kamu harus cari informasi lengkapnya. Orangnya kayak gimana. Sampai detik ini aja kita nggak ada yang tahu anaknya Pak Atmaja kayak gimana. Kok bisa sih kita nggak tahu sama anaknya yang punya perusahaan sendiri? Kamu gimana sih gak bisa mikir? Hah? Anak orang kaya tentunya dia punya pendidikan tinggi. Ya iya sih. Dan dia tentunya Penampilannya pasti beda kan. iya pastinya dong. Ya udah, aku mau cari tahu. Kamu urusin satpam, sekalian cari informasi tentang anak Pak Atmaja. Ya udah. Ayo.
Ternyata aku punya teman yang gak suka sama Putri. Ini jalan yang bagus buat aku. Bu, Putri. Ya Pak Arif. Ini Bu, kerjaan saya udah semua. Terus saya udah taruh di meja Bu Putri, tinggal Bu Putri lihat aja. Jadi kalau mau ada yang direvisi, langsung hubungi saya. Ya udah kalau gitu. Oh iya Pak Arif, Hmm? satpam depan itu baru ya? Baru masuk hari ini? Satpam baru. Iya, namanya kalau nggak salah Bayu. Terus orangnya baik ya. Saya suka banget kalau ada satpam yang karakternya kayak gitu, baik sama semua karyawan dan kayaknya orangnya juga disiplin ya. Suka dalam hal apa nih Bu? Suka dalam hal pekerjaan. Oh, Kerjanya itu bagus, terus sama karyawan di sini juga disiplin banget. Saya suka itu. Perasaan banyak karyawan yang emang sikapnya seperti itu, tapi Bu Putri nggak pernah ngomong kayak gitu sama saya. Iya, ini beda. Ini kan satpam, jadi menurut saya beda aja gitu rasanya. Ya, tadi saya juga dengar-dengar dari beberapa karyawan kalau di sini ada satpam baru, tapi saya belum ketemu sama orangnya. Dan ya tapi mereka ngobrolinnya nggak baik-baik kayak ibu sih. Malah banyak yang bilang kalau satpam itu ya kerjanya nggak bener, nggak becus. Nggak bener gimana? Kerjanya tahu. santai banget loh, dan aku suka banget karakter satpam kayak gitu. Dan dari beberapa satpam yang aku kenal, cuma orang ini yang bikin aku seneng banget. Ya mau kenal gimana Bu, wong satpam sebelumnya kan ya paling lama cuma 2 atau 3 minggu, udah itu ganti lagi, 2-3 minggu ganti lagi. Mau kenal gimana? Iya, nggak tahu ya. Tapi kalau ibu suka sama satpam itu, ntar ya, Bu Putri, Iya? saya mau ngasih informasi penting sama Putri. Ada apa? Penting banget. Jadi gini, saya tadi dengar ada 3 karyawan yang berencana buruk terhadap Bu Putri. Saya nggak sengaja buat dengerin omongan mereka. Katanya mereka mau melengsarkan Bu Putri dan menggantikan dengan mereka. Kamu serius nggak sih? Kok malah Bu? Ada bukti? Saya nggak sempat buat rekam Bu. Tapi apa yang saya sampaikan itu benar kok Bu. Saya nggak melebih-lebihkan atau ya saya berencana buruk. Iya, saya percaya sama kamu. Tapi emang nggak semua karyawan harus suka sama saya. Dan mungkin kamu salah denger aja. Saya percaya sama kamu kalau mereka itu ngomongin saya. Tapi mungkin dalam hal lain, hal pekerjaan, nggak mungkin juga dong karyawan aku sendiri mau melengsarkan aku. Gimana caranya coba? Ya mungkin mereka bisa aja ngaduin sama bos yang punya perusahaan ini. Mereka kayaknya juga punya akses buat ngomong sama bos yang punya perusahaan ini Bu. Mbak, kalau menurut saya ya, Mbak nggak perlu khawatir sama Pak Satpam ini. Soalnya Pak Satpam ini adalah anaknya. Kamu apaan sih Rif? Kau udah kenal? Anaknya jadi gini. siapa? Pak Supri dulu sopir di kantor Bener. ini. Oh, Jadi saya temenan sama Arif. tadi saya nanya kamu bilang nggak tahu, Pak Arif. Kenal tadi maksudnya tadi pagi. Saya baru dihubungi Pak Supri tadi kalau anaknya jadi satpam di sini kayak gitu. Oh. Jadi saya nggak expect gitu loh. Oh Kan Pak gitu. Supri itu terkenal jujur, dan lagian Mbak Putri bilang tadi Mas Satpam ini orangnya baik kan Pak. Iya, iya. Mbak Putri suka karena baik kan. Karena pekerjaan kamu di sini baik banget gitu, makanya saya bilang sama Arif saya suka. Siapa yang suka Rif? Ya, Saya yang bilang. Putri, saya yang suka pekerjaan kamu. Jadi suka pekerjaan katanya Rif. Iya, bilangnya seperti itu. Pak Arif, Pak Satpam. udah deh kita nggak usah bahas itu.
Terus masalah yang tadi kamu denger itu obrolan yang 3 orang Ya. itu kamu nggak usah hiraukan, nggak apa-apa kok. Mungkin Tapi- kamu salah denger. Aku cuma khawatir aja sama kamu. Kalau misalkan kamu dilengsarkan beneran sama mereka, kamu difitnah sama papa aku. Hah? Maksud aku sama Gimana? difitnah ke bos yang punya perusahaan ini gimana? Yang Kamu nggak pasti bakalan beneran dilengsarkan dan kamu nggak bakalan jadi buat dijodohkan karena ada satu perempuan yang mau menggantikan kamu untuk dijodohkan sama anak perusahaan ini. Iya gini Pak, saya tahu niat kamu itu baik. Tapi baru sekarang ada satpam ngomongnya sampai berlebihan gini sama saya. Kamu Jadi kalau emang jabatan saya ini rezeki buat saya, ya udah bertahan aja. Dan kamu nggak usah khawatir kayak gini, saya aja biasa aja kok. tapi kalau misalkan kamu nggak jadi buat dijodohkan sama anak pemilik perusahaan ini gimana? Hah? Terus kalau misalkan kamu dilengsarkan gimana? Ya udah nggak apa-apa, Bener-bener berarti kelewatannya kamu nggak mau dengerin aku, kamu nggak percaya sama aku. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak percaya, aku bakal pergi dari sini. baik. Kamu kemana? Hah? Kamu ngapa sama Bu Putri dan Pak Arif? Ada apa sih? Bu, saya mau kasih informasi kalau satpam ini gak becus, Bu. Benar. Tadi yang kamu bilang 3 orang ngomongin saya, mereka bertiga. Terus kamu bilang Bayu ini ngomongin Siapa yang ngomongin Bu Putri? Kamu Kal- benar banget ya, ngefitnah kita. Kamu ini satpam baru, tau nggak? Hah? Seharusnya kamu jaga sikap, jangan menjelek-jelekkan karyawan di sini Pak David, sama Bu Putri. mohon maaf ya. Kalau sama karyawan lain mungkin Pak David bisa ngomong seenaknya. Tapi kalau sama Arif, kamu diam. Arif, Hah? ngapain kamu ikut-ikut kayak gitu? ini Pak Arif. demi kebaikan kalian juga Pak Arif. saya ngomong kayak gini. Pak Arif kenapa kayak gugup banget sih ngomong? Ada apa anak siapa sih? Katanya Pak Supri. Kayaknya saya nggak berhak ngomong Bu, seperti menurut saya satpam ini gak pantas berada di kantor ini. Lebih baik Kan- dipecat aja Bu Putri. Tapi menurut saya Bayu itu pantas ada di kantor ini karena Bayu itu disiplin sama karyawan-karyawan yang telat kayak kalian. Disiplin, Bu. Telat, kita nggak telat kok Bu. Kalian telat tiap hari kan? Hari ini enggak Bu. Hari ini Tapi doang. Kalian telat. Satpamnya aja jujur, kalian telat kan? Setiap hari itu kalian telat. Dan dengan adanya satpam Pak Bayu ini, mungkin kalian juga nggak boleh masuk kantor. Bu Putri, kalau semuanya ibu tetap mempekerjakan satpam seperti ini, apa jadinya? Semua karyawan bakal difitnah sama dia. Dan kalau kamu nggak salah sama omongan Bayu, kamu juga nggak kira ngelawan kayak gini, Fit. Ya, kita cuma mau bilang yang sejujurnya sama Bu Putri. Kalau satpam ini, Berarti kamu butuh validasi dong. Ya kita harus membela diri dong Bu, kan kita nggak ngelakuin itu Bu. Ya tapi kalian jangan ngelak deh. Kalau nggak percaya, Putri bisa cek CCTV di sini. Bu, lebay banget sih kamu. emang kamu siapa? Nyuruh-nyuruh Bu Putri buat ngecek CCTV di sini. Gini deh. Bener kata Bayu, gimana kalau aku mau cek CCTV sekarang? Gak usah Bu, nanti CCTV-nya buang-buang waktu. Nggak buang-buang waktu kalau demi kebenaran, iya kan? Ya udah Bu, nanti kita perbaiki kalau soal telat. Cuma Enggak, Bukan ini masalah telat. bukan masalah telat. Yang kalian ngomongin Bu Putri, aku dengar semuanya kok. Kalian mau lengsarkan Bu Putri kan? Hah? Dan kamu Vi ingin menggantikan Bu Putri buat dijodohkan sama anak yang punya perusahaan ini. Kan? Kenal. Sedangkan kamu, Fit, kamu mau melengsarkan Putri supaya kamu bisa dapat jabatan di posisi Putri sekarang kan? Kamu ini rencana kamu ya? Kamu Bayu, kamu tuh banget gak usah pengen kurang kerja di ajar sini. deh. Bentar, kalian itu saling kenal atau gimana sih? Bu, dia itu mantannya Bu. Enggak. Aku nggak pernah pacaran sama cowok miskin kayak dia. Mungkin laki-laki ini sakit hati karena dia dulu Yaudah, diputusin. sekarang gini aja deh. Iya masuk akal sih Bu. Kamu bisa kasih tahu sama mereka, Rif. Mungkin kalau aku yang ngomong, mereka nggak bakal percaya. Ya sebenarnya saya nunggu momen ini, kirain Pak Bayu bakal ngomong sendiri depan mereka. Maksud kamu apa sih? Ya Ngomong sebenarnya apa? ya Pak Bayu ini putra tunggal dari Pak Atmaja. Hah? Yang bakal dijodohin sama, Kamu bercanda kan? Kenapa jadi satpam? buat apa saya bohong, barusan Pak Atmaja telepon sendiri tanya keadaan putranya di sana kayak gitu. Jadi ya karena berhubung Pak Bayu nggak mau dipublis, jadi saya rahasiakan semua. Kalau nggak percaya, kalian punya nomor Pak Atmaja masing-masing, silahkan telepon. Kenapa, Win? Kenapa jadi satpam? Karena aku dijodohkan sama direktur perusahaan ini. Dan aku pengen tahu
karena ini bukan mau pacaran, Wid. Ini mau nikah. Dia yang bakalan dampingin aku seumur hidup. Kalau misalkan aku nikah sama orang model kayak kalian berdua, aku bakalan tersiksa seumur hidup. Ya kita. Dan kamu, Vi, kamu udah kelewatan banget. Kamu baru dikasih jabatan kayak gini, kamu udah sombong banget. Mulai hari ini, Vi, aku nggak mau lihat kamu ada di kantor ini. Dan juga Kok dipecat, Bay? Bay, kita kan mantan. Ya paling nggak kamu punya kebaikan lah ke aku nggak pernah merasa punya mantan kayak kamu, Vi. Kalian bertiga, aku nggak mau ngelihat kalian ada di sini lagi per hari ini juga. Saya minta maaf, Pak. Atau kalau misalkan kalian masih maksa, aku nggak bakalan cairkan pesangon kalian. Iya, udah, cair. Kasih saya kesempatan. Kamu mau aku cairkan pesangonnya atau kamu pergi dari kantor ini dengan tangan kosong? Iya Pak, saya pergi aja. Saya minta maaf Pak, saya benar-benar nggak tahu kalau Pak Bayu anak Pak Atmaja. Ya pun, nggak apa-apa. Tapi aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngobrol tentang apa? Rif, aku ngobrol dulu ya sama Putri. Silakan. Duduk, Put. Aku minta maaf sama kamu, Put. Kalau misalkan aku bohong, aku harus jadi satpam. Jadi aku punya alasan yang kuat kenapa aku melakukan ini, Put. Yang pertama, awalnya aku nolak buat dijodohkan sama direktur perusahaan ini, yaitu kamu. Karena sebelumnya aku belum pernah ketemu sama kamu, Put. Dan orang tua aku maksa banget supaya aku ketemu sama kamu dan mau dijodohkan sama kamu. Awalnya aku ragu, tapi setelah aku tahu sendiri tentang sikap kamu, akhirnya aku yakin, Put. Dan aku mau menerima perjodohan ini, yaitu pun kalau misalkan kamu juga ada perasaan sama aku. Aku belum pernah ketemu sama perempuan seperti kamu. Aku juga sebenarnya suka sama kamu, Bay. Tapi aku suka sama kamu sebelum aku tahu kamu kalau anak Pak Atmaja. Sekarang kalau udah tahu, kamu gak suka lagi. Tetap suka kok, tapi aku takut kamu ngira aku cuma ambil putusnya sama kamu. Aku tahu kok, kamu tuh orang baik. Dan kamu emang tulus banget sama aku. Jangankan sama aku, sama kerjaan kamu aja kamu bisa tulus, apalagi sama calon suami kamu. Tapi emang beneran ya, Put, kamu juga suka sama aku. Aku suka sama kamu. Sebenarnya tadi aku udah yakin banget pas pertama ketemu sama kamu. Yakin kenapa? Kalau misalkan kamu tuh bener-bener tulang rusuk aku, Put. Iya, kamu sesuai aja sama apa yang aku harapkan gitu, dan kayak beda aja. Aku pikir anak Pak Atmaja itu sikapnya dingin ya, ternyata suka gombal. Ya aku bukan gombal, aku seperti ini sama wanita tertentu aja, itu cuma sama kamu. Jadi gimana, Put? Kamu mau kan buat jadi istri aku dan menerima perjodohan ini? Aku nerima perjodohan ini, tapi aku tetap kerja di sini ya. Aku yakin orang tua aku pasti senang banget kalau misalkan dengar kabar tentang aku sama kamu. Sekarang aku mau kamu ikut aku buat kasih kabar sama orang tua aku dan biar disegerakan untuk pernikahan kita. Tapi kamu juga harus ketemu sama orang tua aku. Itu pasti, Put. Dan kamu juga bisa kerja di sini karena nanti aku yang bakalan jadi pimpinan di sini. Oh ya? Kamu bisa jadi asisten pribadi aku. Ya udah kalau kayak gitu, Put. Sekarang kamu ikut aku ya. Aku ikut kamu. Tapi nggak kerja dulu. Urusan kantor kita tinggalin dulu. Ini urusan masa depan. Iya, nggak bisa ditinggal.